Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Irawan dengan NIM 6670190043. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul terkait konflik pemilu, dinamika sengketa calon perseorangan dalam kontestasi elektoral di Kabupaten Lebak, yang ditulis oleh Bapak Mahpudin MA. Nah, artikel ini secara umum membahas tentang sengketa konflik antara calon perseorangan dengan penyelenggara pemilu pada pilkada di Kabupaten Lebak tahun 2018, yaitu calon perseorangannya yaitu adalah dari keluarga dinasti Jayabaya, yaitu Hajah Iti Oktavia Jayabaya yang bergandengan dengan Haji Ade Sumardi. Nah, hal tersebut berangkat dari beberapa isu. Pertama, adanya regulasi yang membolehkan pencalonan tanpa harus melalui partai politik. Kedua, eksistensi calon perseorangan selalu lemah karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu sulitnya memenuhi syarat dukungan. Nah, selanjutnya, konflik politik sering terjadi antara calon dengan lembaga pemilu. Hal tersebut didasarkan pada dinamika konflik yang terjadi terkait sengketa calon perseorangan dalam pilkada. Nah, aktor utama dalam pemilu tidak terlepas dari produk partai politik yang diusung. Namun dalam pelaksanaannya, permasalahan yang disebabkan oleh kegiatan pemilu selalu memiliki keterikatan tolak ukur antara partai yang mampu menjalankan aktivitasnya dengan segala fungsinya. Nah, isu global yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara partai politik dengan masyarakat saat ini, yaitu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, di mana partai saat ini melakukan tindakan atau praktik-praktik yang tidak demokratis, bahwa banyak sekali para ahli yang memiliki pandangan mengenai partai yang cenderung dikendalikan oleh elit swasta dan oligarki seperti itu. Nah, terus dinamika politik yang terjadi cenderung dikendalikan oleh para oligarki dan pihak-pihak swasta gitu. Nah, sehingga dinamika politik yang terjadi dalam tubuh partai politik tidak terlepas antara pandangan yang memiliki paradigma kekuasaan mengenai calon perseorangan yang mampu dipertahankan dalam pilkada, karena harapannya ataupun ending akhirnya petahana ataupun calon tunggal ini akan menang dibandingkan dengan perseorangan itu, calon independen itu sendiri. Terus calon perseorangan yang terjadi tidak terlepas dari pola bagaimana kemudian calon perseorangan maju dalam proses pemilu itu sendiri. Nah, pandangan mengenai pola calon perseorangan dianggap mudah dalam berperang karena melawan kertas kosong. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya calon perseorangan diberatkan pada aturan yang harus disepakati dan diikuti agar mampu maju dalam kontestasi politik. Nah, terus proses pencalonan yang dilakukan dalam kontestasi elektoral bukan tanpa masalah gitu. Adapun masalah yang sering hadir mengenai pola partai yang diusung, apakah memiliki modal yang relatif tinggi atau sebaliknya gitu. Nah, sehingga hal tersebut tidak terlepas pada otoritas ataupun tidak terlepas pada proses pembiayaan yang dilakukan oleh partai yang mengusung calon perseorangan. Nah, kegiatan kampanye yang membutuhkan biaya relatif tidak sedikit menimbulkan banyak pandangan bahwa untuk menarik perhatian. Nah, adapun sengketa pemilu antara bakal calon perseorangan dengan KPU di Kabupaten Lebak terjadi karena adanya ketidakpuasan bakal calon perseorangan yang menolak berkas pendaftaran sebagai calon kandidat pada pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2018. Nah, karena dianggap tidak memenuhi syarat dukungan minimal berupa fotokopi KTP elektronik dari masyarakat
Kabupaten Lebak itu sendiri. Nah, hal tersebut mengakibatkan kandidat perseorangan tidak berhasil mengikuti kontestasi karena eksistensi calon perseorangan sebagai bentuk independen tidak berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Lebak, sehingga hasilnya hadirnya calon tunggal seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.